Seorang ibu bekerja di luar negeri demi menghidupi keluarganya, lantas siapa yang sebenarnya sedang mengasuh anak? Setiap tahun, ribuan perempuan Indonesia memutuskan meninggalkan rumah dan keluarganya untuk bekerja di luar negeri. Mereka berangkat dengan harapan sederhana, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang mereka cintai. Namun, di balik setiap keberangkatan, selalu ada cerita yang tertinggal di rumah. Tidak semua perjuangan terjadi di tempat kerja. Sebagian lainnya terjadi di rumah pada anak-anak yang tumbuh jauh dari pelukan ibunya. Bagi sebagian keluarga, komunikasi hanya bisa dilakukan melalui layar. Momen sederhana seperti makan bersama, mendengar cerita setelah sekolah atau kuliah, hingga memberikan pelukan hangat yang menjadi sesuatu yang hanya bisa dilakukan dari kejauhan. Jarak memang tidak selalu memutus kasih sayang, tetapi jarak mengubah cara sebuah keluarga menjalani kehidupan. Fenomena ketika semakin banyak perempuan bermigrasi untuk bekerja dikenal sebagai feminisasi migrasi. Dalam banyak keluarga pekerja migran, perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini turut mengubah pembagian peran yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah baku. Perubahan tersebut membawa peluang sekaligus tantangan, baik bagi perempuan, laki-laki, maupun anak-anak yang ditinggalkan. Ya, mungkin menurut saya yang paling kehilangan itu kalau kita kehilangan sosok ibu di rumah. Karena rasanya tuh kalau kita video call itu tetap beda aja vibes-nya. Tantangannya, kalau misalnya ibu menjadi TKW tuh lebih kayak kita dari komunikasi dan juga dalam kebutuhan itu kayak lebih terbatas gitu loh. Jadi kalau misalnya kita komunikasi itu lebih sulit juga, mungkin karena keterbatasan waktu dan jarak. Dan juga kalau misalnya kebutuhan sehari-hari seperti kayak masak gitu tuh, kalau tanpa ibu tuh kayak lebih sulit ya dalam kita sehari-hari gitu. Makanya kita itu peran ibu dalam keseharian itu sangat penting bagi menurut saya sih. Terima kasih. Menurut aku enggak, karena di dalam rumah tangga itu kan ada dua peran orang tua, jadi anak harus dapat dua-duanya. Dulu emang sering banget itu tuh dibilang tugasnya ibu, tapi menurut aku ayah juga penting banget buat tumbuh kembang seorang anak. Kebanyakan orang berpikir kalau laki-laki harus menjadi peran utama untuk mencari nafkah. Tapi faktanya, tidak semua keluarga punya kondisi dan jalan hidup yang sama. Menurut saya itu tidak salah, karena kan jika perempuan ingin bekerja atau menjadi tulang punggung keluarga, yaitu untuk kebutuhan atau kesepakatan bersama, yaitu sebuah bentuk tanggung jawab gitu, bukan karena sesuatu yang salah. Karena kan setiap keluarga itu memiliki kebutuhan masing-masing gitu kan. Jadi ya yang penting itu karena adanya kerjasama, ya perempuan bisa menjadi tulang punggung keluarga gitu. Dalam kajian gender, peran laki-laki dan perempuan dipahami sebagai hasil konstruksi sosial. Artinya, pembagian tugas dalam keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan kondisi masyarakat. Perubahan ini seringkali memunculkan tantangan baru. Salah satunya adalah krisis maskulinitas, yaitu ketika sebagian laki-laki merasa kehilangan identitas karena perannya tidak lagi sesuai dengan stereotip yang berkembang di masyarakat. Namun, pada dasarnya perubahan peran bukanlah sesuatu yang salah. Yang terpenting adalah bagaimana keluarga mampu beradaptasi
bekerja sama, dan tetap memenuhi kebutuhan setiap anggotanya. Dalam perspektif Islam, keluarga dibangun atas dasar tanggung jawab, kerjasama, dan musyawarah. Islam memang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Namun, kepemimpinan bukan berarti seluruh pekerjaan domestik hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Rasulullah SAW sendiri turut membantu pekerjaan rumah tangga sebagai bentuk teladan dalam membangun keluarga yang harmonis. Ketika perempuan bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, nilai yang harus tetap dijaga adalah keadilan, kasih sayang, serta terpenuhinya hak setiap anggota keluarga, terutama kepada anak. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap orang, termasuk perempuan, memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh kehidupan yang layak. Namun, pembangunan yang berkeadilan tidak cukup hanya membuka kesempatan kerja. Negara dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya perlindungan bagi pekerja migran serta keluarga yang mereka tinggalkan. Sebagai langkah awal, diperlukan community mapping untuk memahami kondisi nyata keluarga pekerja migran di masyarakat. Melalui proses ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi setiap keluarga dapat diidentifikasi secara lebih tepat. Dari hasil pemetaan tersebut, berbagai strategi pemberdayaan dapat dilakukan, seperti pendampingan pengasuhan anak, pelatihan parenting bagi ayah, layanan konseling keluarga, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh. Feminisasi migrasi bukan sekedar tentang perempuan yang bekerja di luar negeri. Fenomena ini adalah kisah tentang keluarga yang belajar beradaptasi, tentang peran yang terus berkembang, dan tentang perjuangan menjaga kasih sayang meskipun dipisahkan oleh jarak. Pada akhirnya, pembangunan yang berkeadilan bukan hanya tentang menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota keluarga tetap memperoleh perlindungan, perhatian, dan kesempatan untuk tumbuh bersama. Karena keluarga yang kuat akan selalu menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Saya sekeliling jalan ke mana situ?